Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajuritnya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan di mana ada 3 peran yang akan kita belajar. Salah satunya sebagai seorang prajurit masih masuk di dalam, dan kemudian ada sebagai seorang olahragawan, dan juga ada sebagai petani. Semuanya itu digambarkan bagi kita untuk kita memahami bagaimana kita memerankan hidup kita, menjalani hidup kita dalam peran kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dan ada imbalan, ada upah yang akan kita terima atas setiap peran yang kita perankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, adakah saudara pernah merenungkan sebagai apa saudara di hadapan Tuhan, dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Kita yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, seharusnya kita mengerti betul, kita memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita memerankan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari demi hari kita tetap melangkah seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga kita juga akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang, sehingga saudara semua akan diberkati di pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah
di mana Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam pekerjaan pelayanan, panggilan pelayanan, tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh Timotius. Maka Paulus memberi nasihat-nasihat. Paulus memberi bagaimana seharusnya Timotius menjalani kehidupannya sebagai seorang muda yang sudah dipercayakan dalam pelayanan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam teks ini ada peran salah satu yang sudah kita belajar, yaitu peran sebagai seorang prajurit. Dan itu kita masih akan belajar sebentar, saudara. Dan kemudian ada dua peran yang lain. Artinya, saudara, di dalam perikop ini Paulus memberi 3 contoh peran yang dari sana bisa dipelajari bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Dan peran yang pertama adalah peran sebagai prajurit, di mana di ayat 3 sampai ayat yang ke-4 di sana ditegaskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Dan tujuan dilakukannya dari ketiga hal itu adalah supaya berkenan kepada komandannya. Dan dari sini Paulus sebenarnya mau menegaskan kepada Timotius bahwa komandan kita adalah Yesus Kristus. Komandan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan kita sebenarnya dalam pengiringan kita akan Dia, dalam kita melayani Dia, dalam perjalanan hidup kita, tujuan kita hanya satu, yaitu berkenan kepada komandan kita, berkenan bagi Yesus yang telah rela mengorbankan semuanya bagi kita. Saudara, Dia adalah komandan yang tidak sama dengan komandan di dunia ini, tetapi Dia adalah komandan yang bahkan rela mati bagi kita. Dan terlebih dahulu Dia sudah membuktikan bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia korbankan semuanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati begitu terhina untuk saya dan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dialah komandan kita, yaitu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Dan hari ini dalam pengiringan kita kepada Dia, satu hal yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya menyenangkan hatinya, bagaimana berkenan bagi Dia. Dan kemudian dari ayat 3 ini, saudara, ditegaskan di sana hal pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama, untuk berkenan kepada komandan kita, kita harus siap menderita sekalipun dalam mengiring Dia. Lalu kemudian di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita juga harus siap berjuang untuk melayani Dia, mengiring Dia, menyenangkan hati komandan kita. Bagaimana supaya berkenan di hadapannya, berjuang pun seharusnya kita siap. Bahkan dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan komandan kita, yaitu Yesus Kristus, daripada diri kita. Jadi saudara, yang pertama, peran yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk diperankan, untuk dijalani dalam kehidupannya adalah sebagai seorang prajurit, di mana sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap menderita untuk mengikut Dia. Sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap berjuang untuk menyenangkan hatinya. Sebagai seorang prajurit Yesus Kristus harus lebih mengutamakan Dia daripada kepentingan diri sendiri. Maka dengan demikian kita berkenan kepada Dia. Dengan demikian kita menyenangkan hatinya. Saudara, hari ini sudahkah saudara hidup sebagai seorang prajurit Yesus? Dia yang telah rela berkorban supaya saudara menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Sudahkah saudara hidup rela berkorban bagi Dia, rela menderita bagi Dia? Sudahkah saudara hidup berjuang untuk menyenangkan hatinya? Dan sudahkah saudara hidup
mengutamakan dia lebih daripada kepentingan hidup saudara, menyenangkan hatinya lebih daripada kepentingan hidup kita, itulah yang seharusnya kita perankan saudara. Maka dengan demikian kita menyenangkan hati komandan kita. Jadi yang pertama, hiduplah sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, peran kedua saudara yang juga harus kita perankan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang olahragawan. Di mana dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah saudara, bahwa dalam menjalani hidup kita, dalam memerankan hidup kita, bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup menurut aturan-aturan itu. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan itu. Dan kemudian untuk menegaskannya, Paulus menjelaskan bahwa sama seperti seorang olahragawan yang dia hanya akan dapat memperoleh mahkota atau memperoleh piala apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sekalipun dia bisa bertanding dengan cepat misalnya, tetapi jika dia melanggar aturan, maka dia tidak akan bisa memperoleh upah, memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Demikian juga kita, saudara. Kita pun dalam mengiring Tuhan digambarkan bahwa kita seperti seorang olahragawan, di mana kita harus mengiring Tuhan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari aturan firman Tuhan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hari demi hari harus kita jalani, melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tadi saudara bahwa seorang olahragawan hanya akan memperoleh mahkota apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya juga bahwa jika kita bertanding, melangkah, mengiring Kristus, ikut Tuhan sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota. Maka kita layak menerima mahkota yang mulia daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sama seperti olahragawan yang akan bertanding, semuanya langkah demi langkah akan dia ikuti aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam bertanding. Demikian juga kita hari demi hari, biarlah kita bertindak seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan otomatis gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ingatkan saudara bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana saya membuat ada channel ini saudara untuk jadi renungan di pagi hari sebelum kita bekerja, dan kemudian ada audio Alkitab juga untuk menjadi renungan di malam hari di jam 7 malam sebelum kita akan beristirahat. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Bukan pikiran-pikiran saya yang saya tanamkan kepada saudara, tapi kebenaran firman Tuhan yang digali. Saudara bisa melihat setiap videonya. Saudara akan menemukan di sana bahwa selalu metode yang dibuat adalah metode menggali firman Tuhan secara objektif. Contohnya di sini saudara, kita ada 3 peran yang harus kita hidupi. Dan tadi kita sudah belajar peran sebagai seorang prajurit. Kali ini peran sebagai seorang olahragawan, dan prinsip yang ditanamkan di sana adalah bahwa sebagai seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau hadiah ketika dia bertanding sesuai dengan aturan. Demikian juga kita hari ini, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melangkah sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Kita harus konsisten mengisi hidup kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan secara otomatis
kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Dan dengan demikian kelak kita akan menerima mahkota. Saudara, alangkah indahnya satu saat saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian Dia berkata, "Anakku, baik sekali perbuatanmu di mana di sepanjang hidupmu engkau telah siap menderita sebagai seorang prajurit, dan bahkan engkau telah bertanding sebagai seorang olahragawan, engkau bertanding sesuai dengan aturan dalam menjalani hidupmu, dan kemudian Dia karuniakan mahkota." Wow, itu satu hal yang sangat indah yang semua kita yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan akan mengalaminya. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, peran yang terakhir yang kita belajar adalah di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga yang ditekankan di sini bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, prinsip ketiga, peran ketiga yang harus kita jalankan sama seperti seorang petani, di mana hal yang ditegaskan, ditekankan dari contoh dari seorang petani adalah kerja keras. Kerja keras. Hari ini pun dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pekerja keras, berbuat banyak dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja keras, saudara. Karena dikatakan di sini bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang bekerja keras akan menerima upah dari kerja kerasnya. Di dunia ini saudara akan menerima upah atas kerja keras saudara. Dan kemudian di kekekalan nanti kita akan menerima mahkota atas kerja keras kita ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kerjakan apa yang terbaik dalam peran saudara masing-masing. Kerjakan apa yang terbaik saudara. Dan kemudian dalam peran saudara dalam melayani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Mari kita sama-sama mengerjakan yang terbaik dalam peran kita. Kerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja keras. Jangan pernah dihambat oleh tantangan. Jangan pernah dihambat oleh masalah, kegagalan, persoalan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jadilah pekerja keras tanpa artinya pantang menyerah. Akan terus berjuang, akan terus bekerja keras. Puji Tuhan saudara, hari ini firman Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita punya peran yang harus kita hidupi, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus Yesus, di mana hal yang ditekankan di sana adalah bahwa kita harus siap menderita, siap berjuang untuk Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan Tuhan, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, peran yang harus kita perankan. Yang kedua, sebagai olahragawan, di mana hal yang ditekankan di sana, saudara, adalah bahwa harus bertanding sesuai dengan aturan. Artinya kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan akan ada mahkota yang menanti jika kita bertanding di jalurnya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai seorang petani, di mana hal yang ditekankan di sana adalah kerja keras. Dan ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam melayani Tuhan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja keras, maka kita akan menikmati hasilnya, baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini, kerjakan segala aktivitas saudara. Ingat dan perankan hidup saudara sebagai prajurit Kristus. Perankan hidup saudara sebagai olahragawan yang bertanding sesuai aturan. Dan perankan hidup saudara sebagai seorang petani yang bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan ada upah yang menanti kita. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan.
Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan, campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun,
Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.